Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Selamat siang. Kembali lagi sama Cucurutut di segmen baru yaitu Cubat Cucurutut Debat. Mereka malah mau sebat guys. Di sini gua akan Parah sebat deh, pertama Pin. kalinya ya guys ya. Pergaulan bebas. Alhamdulillah deh. Oke. Debat. Next, apa itu Cubat? Cubat adalah sebuah segmen baru di mana bangsat Udah, emang Ton. mau rokok Udah, semua Ton, nih jadi orang-orang di anggota Cucurutut akan berargumentasi tentang sebuah topik yang akan dimoderasi oleh host. Hostnya saya gabut. Oke, Pak Hos. Siap. Tujuan Cubat melatih kita dan penonton untuk memahami bahwa perbedaan opini dan argumentasi adalah hal biasa. Jai. Bang, tapi kalau dari Kayaknya gambar itu Tasya ya? cewek yang out of fokusnya bete bang. Iya maksudnya dia lagi fokus sama yang lain gitu kan. Gak terima Gitu. Nggak opini. terima opininya itu bang, gambarnya bang dia bang. Ya berarti dia belum terlatih Oh, iya. dan melatih kita semua untuk bisa mengutarakan ide dengan lebih baik. Ya Der ya. Iya iya. Oke, boleh. Sebut gua. nama. Gue gak bayangin debat sama Darren nanti jawabnya. Iya juga sih. Peraturan Cubat. Jadi kalian semua bakal di random menjadi 2 tim. Habis itu coin flip, koinnya udah siap untuk menentukan topik dan kubu pros and cons. Jadi yang menang Ini coin bang ya, flip. Coin flip, call in the air kalau ini 500, kalau ini 1 juta ya. Norman tahu Enggak gak? nih. Tahu Coin gak nih? flip, Maksud Nggak gua tahu apa gua nih? apa nih coin flip apaan itu. Itu bro, kalau jual sneakers. Call in the air ya, call in the Call in air. the air. Jadi kalau misalnya lu over 500, gua Iya. gak bisa bro, 350 deh. Yaudah, coin flip deh. Kalau sesuai yang lu mau 500, kalau yang gua mau 350 gitu. Oh, iya paham. Ada tren baru Paham itu. kan? Tren baru. Paham. Emang terbaik coin flip Oke. tuh. Yang menang bisa menentukan topik, kurang N gua typo atau kubu, yang kalah bisa nentuin yang lainnya. Ini contohnya, misalnya gua coin flip, gua menang, gua milih topik. Terus Stella yang kalah, ya udah Stella yang milih mau dia mau jadi pendukung atau mau jadi cons gitu. Itu coin flipnya. Lu mau jadi Oh, jadi pendukung. topiknya kita nyari sendiri. Enggak, Tapi ini gak ada, dikasih. ntar udah dikasih. Kan udah di briefing. Oh, Gimana iya sih? Aduh. Struktur Cubat. Jadi abis coin flip, abis lihat topik, gue random timnya, abis itu kita itu case building 5 menit untuk tim. Jadi kalian bakal pindah Discord, gue bakal pindah Discord ngomongnya. Kalian ngobrol aja case building Kelas. 5 menit. Abis itu bakal ada opening statement dari gua. Abis itu ronde 1. Jadi misalnya tim A kan ada 2 orang. Jadi orang pertama ngomong pro 5 menit, abis itu tim B orang pertama ngomong 5 menit, ronde 2 orang yang lainnya rebuttal, yang lainnya juga rebuttal. Nah gitu ya. Rebuttal apa bang? Kata Ahmad. Tahan anjing. Kata aku. Bantahan. Rebuttal itu bantahan atau counter argumen. Topik Cubat pertama. Yang 1 bubur diaduk dan tidak diaduk. 2 mending kepanasan daripada kedinginan. 3 bermain video games itu membuat kita lebih pintar. 4 book smarts itu lebih bagus daripada street smarts. 5 menerima itu lebih baik daripada memberi. Bang, book smarts itu apa bang? Book smarts Kata itu gimana? kayak pintar di sekolah. Teori Pintar dan secara praktek. akademi dan teori Pada gitu. Teori dan Pinter praktek. secara di jalanan. Ya. Kalau street smarts itu kan kayak lo mendapatkan Gue loadingnya 3 detik lagi. ilmunya itu ilmu-ilmu jalanan gitu loh. Gue ngejokes tapi diain, gue jadi bingung. Yang secara anekdotal, yang Gini secara nih, apa? Yang diajarin sekolah gitu ya. Ya, yang nggak nggak diajarin di theoretical. sekolah, Ah. yang nggak theoretical, yang lo bisa mendapatkan dari lo observasi Praktek ya. Oke. Sendiri. sama praktek, betul. Yang Oke, Street Fighter dah gitu ya kalau bingung mungkin. Street Fighter. kalian mau gua random timnya seperti apa? Mau pakai randomizer aja? Randomizer aja. Randomizer kalau gitu ya. Biar Apa? Biar satu tim. Gue debat sama tim sendiri. Anjing lucu banget nih. Oke. Pro konsen satu tim so. Aku lagi Debat baca. satu tim. Debat. Anton, Darren, Devin, terus Stella. Gak ada Grace ya. Oh ya, Grace lagi Sendiri di sakit ya rumah guys ya. Kita lupa kasih tahu Grace gak ada, lagi sakit. Nih gue udah siapin. Grace udah gak ada. Itu nama kalian. Ntar urutan 1, 2, 3, 4 ya. Randomize. Ya. Anton sama Stella, Darren sama Devin. Kelihatan nggak? Oke. Tuh, Nah, Anton, carry gue ya, Stella, Ton. Darren, Oke. Devin. Nah, saya diem lu ya ngomong Oke, gimana? lah itu kan kalau sama Darren. Berarti Nah, ini carry gue, Ton. Saya support aja dari belakang. kapten-kaptennya Anton sama Darren, yang 1 sama 3.
Anton, lu mau Aduh, milih denger Ton. mau milih gambar apa lu mau milih angka, Ton? Lo Kalau apa ini- Sal? Gambar sih Ton. Ya udah gambar. Gambar ya. Ya udah, sub angka, let's go. Angka Brody. Kelihatan Ah. enggak? Main mana, Udah tahu nih Pin? gue Ton. Angka. Ini kita bisa pilih topik atau pilih pro and cons-nya kan? Iya, betul. Ya, pindah Oke. bawah dulu, Pin. Ayo kita tentuin. Sabar, belum di sini aja. Belum mau suruh pindah. Eliminasi. Lo boleh milih salah satu. Lo mau milih topik atau mau milih pro sama con? Iya, betul. Iya. Jadi kalaupun lu merasa, oh gue yakin sama topik ini, tapi ternyata lu kubunya bukan yang lu mau gitu. Iya. Lu pilih deh, Der. Lu mau pro cons atau mau topik? Kita kita topik Oke. aja deh, kita topik. Topik, ya. Topik. Ya, Bagus, topik apa? Tapi bener ya, kalau misalnya kita pilih pro and cons, Udah, Terus udah. topiknya tentuin sebelah Jadi gitu lo- berarti ya? Iya, Jadi topiknya mereka yang Oh. nyebelah. Ya sama Jadi aja lo- hitungnya. Hah? Ya sama aja, ya. Kita apa topik? Mau yang mana? Topik aja udah. Topik, ya udah. Topik. Kita Yang merasa langsung lo yang agak yakin aja. terakhir aja, yang terakhir. Menerima lebih baik dari memberi. Nah, Ya Oke. boleh. Menerima itu lebih baik daripada memberi. Oke, timnya Anton, lo mau pros apa mau cons? Mau apa Sal? Kon sih gue. Con. jadi lu Oke. lebih setuju Memberi. memberi lebih baik daripada menerima. Betul, dia lebih Iya. setuju memberi itu lebih baik daripada Berarti menerima. Kita menerima itu lebih baik Menerima. daripada memberi ya. Betul. Oke, Oke. sip. Kalau begitu, Tunggu. Apa lagi, Ton? Udah, banyak tadi juga Eh, gitu gua. Kan gua leader ya, gua belum oh ya betul betul Iya, betul betul. betul. Ya boleh deh. Betul. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Coba ya. Ya diskusi dulu, diskusi dulu. Gua kasih semenit lagi deh diskusi, silakan. Menerima itu lebih baik. Ntar kan ada case building, kalian 5 menit bisa ngobrol-ngobrol Iya, segala kita bisa macam. ngeliat-liat fakta dari tahun 1200. Data-data. 1200 aja. Internet belum ada. Oh iya, Iya kon kan. cons ya. Oh iya, Nah. Oke. iya apa? Gua ada Udah satu lagi terbentuk nih peraturan gua, Anton. lupa gua tulis. Kalau kalian lagi berdebat, lagi di dalam ronde, kalian semua nggak boleh buka internet ya. Jadi selama case building doang kalian boleh buka internet, boleh nge-google. Anjir. Oke. Ini gentleman's agreement aja karena emang secara debat asli ya Iya. kalian cuma bisa buka internet waktu lagi case building. Ketika kalian lagi di dalam, lagi berdebat, berkompetisi, EZ. kalian nggak bisa buka internet sama sekali. Nggak perlu, nggak perlu. Ya, gentleman's agreement aja. Oke, kalau gitu timnya Darren Devin silakan pindah ke private chamber 1. Ntar aku ke sana. Jangan lupa buka kamera ya. Terima kasih banyak. Kita tetap di sini ya. Ya, kalian tetap di sini aja. Kalian case building dulu. Mau jadi Ya, case mata-mata building. dia. Case building 5 menit sampai 13.50. Aku ngasih tahu dulu ke sebelah. Nah, ya. Bagus. Bang, Bagusan. case building Iya. 5 menit sampai 13.50. Ntar aku kesini lagi. Boleh, boleh. Menerima itu lebih baik deh. Memberi itu lebih baik daripada Ya. Iya, betul. Denger POV masing-masing dulu nih Ton antara tim nih. Kenapa lu berpikir memberi lebih baik daripada menerima? Karena memberi itu kan jatuhnya kita lebih kayak apa? Gini loh. Secara cash building itu kalau lu menerima berarti lu mengharapkan sesuatu dari seseorang. Tapi kalau lu memberi itu kan berarti lu cuman kayak namanya kalau di nggak boleh bawa agama ya kalau debat ya. Jangan, sebaiknya jangan. Sama satu hal jangan lupa dicatat atau ditaruh di notepad, gak apa-apa deh kalau di notepad gua. Ntar lu Iya, lupa. iya, paham. Kayak Jadi- lu lebih tulus aja gitu loh. Lu Iya nggak tanpa mengharapkan timbal balik lah ya. Iya. Lu memberi, iya. Lu nggak berekspektasi lebih lah sama seseorang. Sedangkan kalau menerima nanti ketergantungan ke depannya ya. Lu bisa mengharapkan hal. menerima jatuhnya kayak lu nggak bisa diandalkan. Iya, ya itu bisa dependen juga menurut gua. Kayak ya lu mengharapkan menerima terus dari orang tersebut mungkin atau orang Ya, lain. betul. Mental pengemis. Nah, Nah, nah ya. itu mental pengemis. Kasarnya itu, Bro. Betul, Apa betul. lagi tapi yang harus kita lawan? Ya, ntar kan kalian bisa menemukan orangnya ngomong apa, tim sebelah ngomong apa. Sama satu hal jangan lupa ditentuin siapa yang ngomong pertama, siapa yang ngomong Yos, counter Stella yang argumen. ngomong. Lu dong. Lu dong. Siapa Masa yang kita ngasih. Point flip Lu yang lagi. Lu yang counter ya.
Makin push. Gue ngomong pertama deh, lu counter. Nah, Ya kan kalian berdua mesti ngomong. Gimana? bisa ngomong bareng kan, Man? Nggak bisa. Jadi emang Oh, ketika saatnya orang itu ngomong, orang itu doang yang ngomong. Bahkan siapapun di sini nggak ada yang bisa ngomong. Enggak, maksudnya dalam satu tim ya pokoknya satu orang aja yang ngomong gitu. Nggak. Dalam suatu misalnya ronde 1 Mis- satu orang doang yang mi- ngomong. Ronde 2 orang lain yang ngomong, harus begitu. Misal kayak maksudnya gua ngasih suatu argumen gitu, Nah, Anton bantuin gua di tengah argumen bisa. itu boleh nggak? Nggak Nggak bisa, boleh. nggak boleh. nggak boleh. Jadi makanya itulah pentingnya notepad dan saling bertukar pikiran ya. Tuh. Oke. Stel, dicatat Stel. Kita kira-kira lagi pro mereka apa Ya udah, aku ke sebelah ya, aku kasih tahu dulu ke sebelah. Boleh, Bang. Hati-hati. Hmm. Tahu gitu. Wah, lagi Lu buka tahu. Google nih, gue lihat-lihat nih. Oke, Bener, bagus, case Google. building yang menarik. Buka Google. Buka Google gua. Ya, bagus Tuh. Bang. Menerima adalah praktek Menerima. kerendahan hati, bro. Bisa Menerima bantuan merasakan. memerlukan pengakuan bahwa seseorang tidak dapat menjalani hidup sepenuhnya sendirian. Itu kata kuncinya, Der. Dengan menerima, lu mengakui kalau manusia itu makhluk sosial, bro. Menarik Iya idenya loh. ya. Gelo. Kita bisa merasakan ya itu ketulusan hati kuncinya ya. Kita bisa merasakan Ketulusan. sebuah ikatan antar sesama manusia gitu. Kayak, wah, gila. Gue dikasih barang nih sama pacar gue. Dia pasti sayang banget sama gue. Oke, jangan lupa ya, ini masukan, jangan lupa diketik di notepad atau dicatat. Boleh, Sama. boleh. Kalian Boleh, sudah Ha. menentukan belum siapa yang bakal ngomong pertama, siapa yang bakal ngomong kedua? Darren semua, gue gak ngomong. Nggak bisa begitu, harus gantian. Ya udah tektok aja. Iya, tektok Nggak boleh dulu tektokan. Jadi ketika Nanti- misalnya Gitu. di ronde 1 cuma satu orang doang yang ngomong, di ronde 2 orang lain yang ngomong. Jadi jangan lupa Oh, ditentuin. Ya udah, Ya boleh. udah gua dulu. Ya, boleh. Darren Oke, habis itu baru dengan gua. menerima kita bisa merasakan ikatan antar sama manusia, kehangatan dan Hmm. ketulusan. 5 menit tapi Bang ya? 5 menit, Iya, nggak panjang kok. Gue sengaja ngomong membuat ini intinya nggak aja. panjang. Biar gak kelamaan debatnya. Kita pemanasan doang juga ini. Aspek emosional, psikologis. Iya, Kata gue menerima. punya bahasa Inggris. Nah, masyarakat yang sering melakukan penerimaan. However, the receiving gifts, kayak mana nih ganti bahasanya? Dengan memberikan, dengan menerima itu sama aja sebenarnya kita tuh membuktikan bahwa kita ini orang yang orang yang humble. Kita orang yang tidak kita tuh selalu menerima kebaikan dari orang lain. Jadi kita tuh nggak apa ya, kayak nggak merasa diri kita tuh bisa survive sendiri gitu. Kita harus menerima makhluk bantuan dari sosial orang ya. lain. Iya. Makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi kan. Kita harus ada give and back gitu. Gak bisa kita cuma maunya merasa kita malu kuat, kita memberi doang, kita gak butuh menerima, itu gak bisa. Karena kalau kita kayak gitu, kita ujung-ujungnya bukan makhluk sosial dong, kita malah meng-counter makhluk sosial di mana nanti yang ada orang tuh jadi males ngobrol sama kita. Ini sih dia udah gak jelas ya, muter-muter doang ya. Yang penting mah bikin yang ngomong gak ngerti aja apa yang kita omongin. Kok jadi kayak Rere ya, gue lihat-lihat ya. Karena kita juga bingung. Gue dari tadi denger ngomongnya muter-muter aja sih. Yang penting kita Yang makhluk penting sosial. kita terlihat ngerti aja. Manusia juga butuh menerima. Iya. Karena kita nggak tahu roda berputar kadang di atas kadang di bawah. Ya gitu-gitu aja ya. Yang gitu-gitu aja. Saatnya kita pun butuh bantuan. Nah. Masih ubah maksudnya masih budaya menginginkan sebagai tindakan keberanian dan kerentanan, bukan sebagai tanda kelemahan. Kita dapat menantang stigma yang terkait dengan meminta bantuan. Tuh. Bukan. 1 menit terakhir ya guys ya, habis itu kita ke atas. Oke. Apa tuh tindakan? Keberanian. Penerimaan itu bisa dianggap sebagai tindakan keberanian, act of bravery. Karena kita menerima, kita mengakui bahwa kita itu bukan makhluk yang bisa hidup sendirian gitu. Kita tuh Itu lagi butuh ya. bantuan orang. Itu Iya, kata itu kuncinya itu. Iya.
Nah, kalau 5 menit mah kata kunci nggak bakal banyak kok, keywordnya paling Iya. 2. Ingin menciptakan 12 kasih dan saling terhubung. Lu bayangin, lebih enak mana? Lu punya lu hidup di rumah tetanggaan yang dimana orang-orangnya saling membantu dibandingin yang acuh tak acuh. Kalau semua orang maunya memberi, nggak ada yang mau menerima, semua akan hidup individualis. Oke Bang, mari kita ke atas ya Bang ya. Let's go. Oke. Let's go. Oke. Sudah selesai Oh, udah, Bang. sepertinya case buildingnya. Abis lu semua, lu abis. Wah, Lu suren aja bro, ada di setting bro. Kata gue sih, temen gue gak mau ke atas nih. Temen lu udah kabur. Oh, udah kabur Oi. gitu. gua kira udah menyerah Lama sebelum banget. berperang bro. Woi, mana facecam gua? Ya lu nanya kita nanya siapa? Oke, kalau gitu kalian semua udah case building, kita bakal masuk ke opening statement. Jadi hari ini kita bakal ada debat di antara tim Cucu Rutut Anton Stella dan Cucu Rutut Darren Devin. Statement yang akan diperdebatkan adalah menerima itu lebih baik daripada memberi. Bang, Yang share tim- screen lagi bang. Oh, abang butuh share Ya, screen screen-nya lagi hilang. bang. Iya bang, Oh, nggak biar enak betul. aja 6 gitu jadinya. Oh iya boleh bang. PowerPoint slideshow. Nah, Bang. Tim yang akan memilih pro-nya adalah Darren, yaitu menerima lebih baik daripada memberi, dan tim Anton akan memberikan opini kontra, yaitu memberi itu lebih baik daripada menerima, ataupun tidak bisa kontranya bisa dalam hal lain ya. Di ronde 1 yang tim Darren Devin siapa yang bakal ngomong? Gua. Darren. Darren. Kalau dari tim Anton, Lu dengerin baik-baik ya. Salah. Stella. Di ronde 2 berarti Padahal gak ada Devin persiapan. dan Anton. Kalau gitu kita langsung mulai aja. 5 menit dari sekarang. Darren silahkan. Tim dulu siapa yang ngomong? Pro dulu lah di mana-mana. Pro dulu. Oh Stella. Tim mereka Stella. Oke. Aku mulai Coba timer. pro lu apa Silakan. bro? Udah mulai nih, Bang. Udah bang. Aku udah timerin bang. Oke, jadi menurut kita ya, tim 1, gua dan Devin, memberi lebih baik daripada menerima, guys. Kita pro di sini. Menerima lebih baik. Jangan diketawain dulu dong. Hey. Oke. Menerima Menerima leader gue typo. Sorry. typo. Mulut juga bisa typo. Itu jokes. Itu sengaja. Lanjut. Sengaja Menggocek lawan. mencairkan suasana. Jadi menurut kita pro di sini menerima lebih baik daripada memberi. Karena guys, dengan menerima ya, kalian bayangin ya, kita mendapatkan sesuatu ya, itu kita bisa merasakan ikatan ya antara sesama manusia, begitu kan Devin? Nggak boleh, lo ngomong sendiri. Iya, oke, itu bercanda. Dengan kita menerima, itu kita bisa merasakan, kita kan manusia nih ya, kita harus hidup bersosialisasi sama manusia, kita bisa merasakan kehangatan, ketulusan manusia. Bayangin kalau kalian nggak pernah merasakan apa itu rasa menerima. Gimana kalian bisa mengetahui sifat manusia, sifat tulus manusia, sifat hangat manusia itu seperti apa, guys. Dan dengan menerima itu juga nunjukin kalau kita itu orang yang humble ya. Karena kita bisa merasakan rasanya dikasih orang. Dan hidup yang penting nih guys, hidup kan nggak selalu di atas. Roda berputar. Ada saatnya mungkin kita di atas ya. Mungkin kayak Anton nih lagi di atas, lagi enak. Dia nggak pernah tuh ya merasakan memberi gitu kan. Nggak tahu tuh rasanya susah tuh ya. Tapi ketika roda berputar ke bawah, kalian bayangin di situ kalian lagi sedih, lapar, nggak tahu mau apa. Tiba-tiba ada yang memberi. Wah itu luar biasa sekali itu. Itu perasaan yang luar biasa. Jadi memberi itu lebih baik ya, memberi ya. Iya benar. Setuju gua. Menerima. Coba Darren fokus dulu Darren ya, tolong ya. Der dari awal lagi Der anjing lo ya. Gue gak ngerti apa-apa gimana gue mau ke bantahnya bang. Udah ngerti, kita sebagai makhluk sosial ada kuncinya kita harus pernah merasakan menerima agar dengan menerima kita bisa mengetahui sifat tulus manusia, sifat baik manusia. Ya. Paham ya?
Jadi dengan menerima kan kita bisa melihat nih orang tulus apa enggak, apa nih orang ada maunya ya. Contoh kalau misalnya tiba-tiba temen udah lama nggak ketemu, ajak ketemuan bawa iPad. Nah, kan kita tahu dia nggak tulus. Kalau kita nggak pernah menerima perasaan itu gimana kita bisa tahu itu orang tulus apa enggak kan? Itu loh. Paham ya? Paham ya? Nih. Bayangin. Boleh sambil merem ya. Boleh sambil merem diresapi, bayangin. Contoh kita tinggal di perumahan nih, komplek perumahan ya. Dan sesama tetangga tuh kita nggak pernah ada merasa menerima dibantu tetangga, berantem terus, gimana hidup masing-masing. Sedangkan kita kan di sini juga harus hidup bersama gitu kan. Kita harus merasakan juga menerima, dibantuin. Jadi pokoknya intinya kita sebagai makhluk sosial penting juga untuk merasakan rasa yang menerima agar kita bisa merasakan hidup sosial, sifat manusia, ketulusan manusia dengan kita merasakan menerima gitu ya. Berapa menit lagi? Masih ada 1 menit setengah, Pak. Sebenarnya nggak harus habis kan? Iya, sebenarnya Nggak nggak harus harus habis. Nggak harus habis. Kalau Juga. lu merasa cukup ya udah. Nggak perlu lu ulang 15 kali kok. Itu sifat Nggak. sosial Lagi itu. deh, dari awal deh. Enggak. Biar gue bisa bantah lagi. Nah. Cepetan ada. Ya udah pokoknya poinnya itu dengan menerima kita bisa merasakan ketulusan manusia. Sama Anjing manusia. lucu banget. Penting sekali ya. Ulang. Penting sekali. Bisa jadi lagu sih. Kalau kita Rapnya nggak udah pernah 15 menerima, kita kali, nggak bro. tahu tuh. Kita nggak tahu tuh. Dan ingat hidup di atas di bawah ya. Kita butuh juga tuh rasa menerima ya. Mungkin kalau kalian nggak pernah di bawah, kalian waduh nggak tahu deh. Tapi kalau untuk kita nih, gue sama Devin udah merasakan gitu, roda berputar gitu. Ketika di bawah, wah thanks God perasaan menerima tuh, waduh. Bener-bener apalagi orangnya membantu dengan tulus, nggak ada bantuan kita merasa menerima, wah gila sih. Nah, ya udah cukup lah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Deren untuk argumennya. Nah, inilah betapa pentingnya kita melatih adanya Cubat ini ya guys ya. Melatih kita bagaimana bisa mengolah ide dan mengutarakan ide tersebut ya. Lanjut saja kalau begitu dari tim yang kontra. Silakan Ibu Stella. 5 menit Iya. dari sekarang. Gua kan dari tadi dengerin tim sebelah fokusnya sama makhluk sosial ya. Kita sebagai makhluk sosial harus menerima. Menurut gua, emang kalau kita memberi itu kita bukan makhluk sosial. Kan kita juga tetap makhluk sosial dong. Bedanya hanya memberi dan menerima. Justru kalau menurut gua ya, lu memberi itu kayak ya lu tidak mengharapkan sesuatu atau timbal balik dari orang lain. Ya lu tulus aja. Kayak lu ngasih orang karena kalau kita cari tahu lebih jauh ya, memberi itu tuh karena kita memiliki pikiran yang kayak ya kita merasa cukup, makanya kita berbagi dengan sesama. Ya. Dengan sebaliknya kalau menurut gua, dengan lu menerima, lu tuh bisa jadi orang yang mengharapkan sesuatu terus dari orang. Kayak sekali lu dikasih, mungkin lu bisa berharap terus kayak, "Oh, nih orang nanti ngasih lagi, nanti orang ngasih lagi." Kasarnya mental pengemis. Kayak gitu. Ya, kalau menurut gua sih. Dan kalau lu ngomongin ketulusan, justru lebih tulus orang yang memberi dong daripada yang menerima. Orang memberi, ya emang dari hati gitu kan. Emang pengen ngasih aja, tulus. Bukan dengan bukan dengan menerima. Yang gue dengar dari tim sebelah soalnya mereka nekanin itu. Ketulusan makhluk sosial. Nah, itu juga dialami oleh orang yang memberi. Dan lu ngomongin pernah ngerasain hidup di bawah, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Ya justru orang yang memberi itu sudah merasakan namanya susah, makanya dia memberi. Dia udah mengalami fase hidup di atas, hidup di bawah, makanya dia bisa memberi ke orang secara tulus. Nah, gue itu aja sih. Sudah? Oke, berarti Udah. Stella menggunakan waktu selama 2 menit 2 Gampang detik. dong, Vin. Kita ke bawah lagi, Vin. Gue udah tahu nih, Vin. Gak ada case buildingnya lagi. Nggak ada lagi. Aku lupa lagi harusnya yang ngomong aku gedein. Dari sekarang aja deh Deren tadi gak gue Stella gedein. lebih kayak ngebantah ya.
Ya itu ntar Iya, bakal aku bawa ya di akhir ya. Dia lebih ke rebuttal dibanding Iya, sekarang kita masuk ronde 2 yaitu ronde rebuttal. Silahkan poin Stella tadi berusaha dibantah oleh Christopher. Bapak Christopher 5 menit dari Anggap sekarang. aja itu kontra, Ton. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin di sini gue ingin menjelaskan maksud dari partner gue yang lebih tertata kata-kata bahasanya ya. Dan ya balik lagi ke argumennya Stella tadi bahwa argumen Stella dan argumen teman saya Darren. Intinya seperti ini. Kenapa menerima itu kadang mungkin kita lebih sering mendengar pepatah itu ngomong memang lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Tapi apakah pepatah itu harus maksudnya kayak mempunyai value yang lebih tinggi? Apakah memberi itu mempunyai value lebih tinggi daripada menerima? Ya enggak juga. Karena bayangkan tanpa menerima tidak ada kata memberi dong. Ya kan? Kalau lu mau memberi seseorang namanya action harus ada yang terima. Dan dengan lu memberi, terkadang memberi itu bisa menjadi sign bahwa lu itu kayak seakan-akan merendahkan orang lain yang lu kasih gitu. Kayak nih duit, nih barang. Kayak terkadang hal-hal seperti itu yang bisa menjadi bentuk egois dari seorang manusia terhadap manusia lainnya yang kadang itu malah bisa merendahkan gitu. Tapi kan dengan menerima itu lu itu ya menunjukkan, lu gak mungkin bisa menunjukkan rasa egois karena lu menerima, lu dikasih, lu terima gitu. Kalau misalnya tapi kan kalau dengan memberi otomatis itu memang bisa ada yang tulus, tapi bisa juga ada yang itu tadi kan untuk menunjukkan ke gue tuh lebih di atas lu nih gue kasih. Kita selalu dengar bahwa orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang menerima kan. Menerima cacian, menerima pujian, menerima apalah pokoknya gitu. Tapi kita nggak pernah mendengar orang baik itu memberi, belum tentu juga gitu. Yang udah pasti itu orang baik itu menerima. Memberi itu belum tentu baik. Memberi itu bisa aja ada maksud tertentu. Seperti tadi teman saya bilang kan. Yuk bro, makan, gua traktir, ngeluarin iPad. Gitu, ada maksudnya. Dia memberi kita traktiran makan karena dia berharap sesuatu. Gitu. Tapi dengan lu menerima kan lu tidak berharap apa-apa. Oh ya udah, lu menerima, gua terima gitu. Terima kasih. That's it. Gitu. Mungkin benar ada beberapa orang yang menjadinya ketergantungan ya dengan kata menerima, akhirnya jadinya menuntut. Tapi kan di sini itu konteksnya udah beda lagi. Itu namanya udah bukan menerima aja, tapi itu lebih ke arah menuntut karena dia ingin dikasih gitu. Itu satu. Terus kedua, soal yang partner saya bilang tadi ya, soal makhluk sosial gitu kan. Makhluk sosial di sini maksudnya kan kita definisi makhluk sosial kan adalah kita tuh manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Meskipun banyak kasusnya orang merasa enggak, gue bisa hidup sendiri segala macem. Tapi kan ujung-ujungnya ketika lu sakit, ketika lu pingsan, emang lu bisa pingsan? Oh, oke, gue ke rumah sakit sendiri jalan? Tidak mungkin dong. Pasti lu harus bisa menerima bantuan orang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya lu selalu memberi, tapi lu tidak tahu rasanya indahnya menerima, kan orang-orang pasti males gitu mau bantuin. Udahlah, dia mah nggak usah dibantuin lah. Tiap kali mau dikasih apa, nolak mulu, bilangnya udah punya, sendiri aja, sono lu beli aja ambulans sendiri lah. Ibaratnya gitu. Lu panggilnya sendiri tuh ambulans pas lu pingsan. Gitu. Jadi lebih ke arah sana ya. Maksudnya menerima itu kadang di underestimate, kadang dinilai value-nya itu lebih rendah daripada memberi. Meskipun memang memberi itu baik, tetapi menerima itu juga jauh lebih baik kalau emang kita itu orangnya terbiasa kayak terbiasa menerima sesuatu yang orang kasih gitu. Karena dengan menerima kita balik lagi, kita bisa melihat orang ini tuh sama kita, anggap kita tuh apa. Apakah kita itu cuma business partner, atau kita itu hanya teman biasa, ataukah kita tuh teman dekat. Ketulusannya itu bisa dirasakan dengan menerima gitu kan. Menerima cinta loh, itu penting sekali loh. Kita bisa ngasih cinta ke banyak orang bro, tapi untuk kita bisa menerima cinta itu kan rasanya lebih indah dong. Lu dicium sama lu mencium, lebih suka di mana? Pasti lebih suka dicium dong, karena lu bisa merasakan kasih sayang orang lain ke lu gitu. Kalau lu yang beri terus, lu pasti kayak
ini orang sebenarnya sayang gak sih sama gua? Jadi perlu ada yang namanya acknowledgement dari diri sendiri untuk bisa menerima. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Wah, Enak hebat dicemokin. sekali. Hebat sekali time managementnya. 4 menit 51 detik dipakai Luar dengan biasa. baik ya. Udah pakai Bejir timer. dicemokin. Bukan dicemokin dong, kan gue cuma memuji dia memakai Enggak, waktu. maksudnya Darren Gua dicemokin. Oh iya, betul. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembicara terakhir kita. Bapak Anton, 5 menit dari sekarang waktunya ya. Oke. Kita mah santai aja ya, nggak perlu terlalu terburu-buru. Kalau waktunya habis ya udah habis. Gue pengen bantah nih. Yang soal tadi di mana dibilang kalau misalnya menerima itu adalah sebuah pujian gitu kan, menerima cacian, menerima pujian dan segala macamnya. Tapi nggak semua hal menerima itu adalah sebuah hal yang positif. Memberi pun juga sebuah hal yang positif. Itu menunjukkan bahwa kita itu kita itu sudah berada di tahap paling atas di mana kita itu merasa cukup untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di bawah, seperti itu. Terkadang emang kebanyakan orang lebih suka yang namanya menerima ya, karena dengan menerima itu lu bisa ngedapetin perasaan bahagia, ya kan? Terus lu juga punya perasaan yang puas karena lu di-notice sama orang. Terus lu menerima sesuatu, terus kayak lu jadi kayak sebuah hadiah atau pujian gitu kalau menerima. Tapi kalau dalam hal jangka panjang, memberi itu memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri gitu loh. Karena lo udah nge-achieve sesuatu dalam hidup lo punya hal besar dalam hidup lo, sampai di mana lo bisa memberikan sesuatu yang ada di dalam diri lo itu kepada orang lain. Itu merupakan kepuasan dan lo punya tujuan hidup tersendiri untuk ngejalanin hidup lo gitu loh. Jadi lo kayak selalu nge-reach di mana oke, gue punya sesuatu lebih, gue pengen kasih, gue pengen bantu orang. Kalau lu cuma nerima kayak Darren bilang di roda tadi itu tuh, saat lo di atas terus lo di bawah lu cuma mengharapkan lu menerima, itu mental orang di mana nggak mau usaha, sorry aja itu mental orang-orang yang cuma ngemis doang. Di mana-mana kalau lu saat di bawah, lu tuh berusaha sendiri, lu nggak mengharapkan orang lain. Itu adalah suatu hal normal gitu loh untuk insting manusia untuk bertahan hidup, seperti itu. Lu tuh harus usaha sendiri, lu nggak bisa mengandalkan orang, ayo dong kasih gua, seperti itu. Nggak ada salahnya menerima, betul, tapi lu nggak boleh punya pemikiran atau mental seperti itu. Lu harus ya berusaha sendiri lah. Paham ya maksudnya ya? Dan sama juga saat lo di atas, itu bukan berarti lo bisa berkuasa seperti itu. Lo juga harus memberi apa yang lo punya, yang lebih lo harus kasih kepada orang yang ada di bawah gitu. Jadi dan apalagi budaya kita itu yang mengutamakan kekayaan material dan konsumsi juga. Jadi memberi itu ya suatu hal yang wajar untuk kita menunjukkan apresiasi hidup kita, di mana kalau kita itu udah berhasil, kita udah punya penghasilan dan kita memberikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang ada di bawah. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Oke, terima Ini kasih Bapak lidah Anton. aku. Pemakaian waktunya adalah 3 menit 36 detik. Oke. Berarti sudah selesai. Itu adalah cubat pertama kita. Bakal gue recap aja kali ya. Ada recap. Ada Bang, ada Ada sebuah notulen, recap bro. kecil. Notulen. Iya, bro, tuh lengkap satu halaman. Gokil. Jadi topiknya hari ini adalah menerima itu lebih baik daripada memberi. Dan itu memberikan ide kalau menerima itu mendapatkan sesuatu itu menjadi hal yang menyenangkan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak pernah ada memberi kalau tidak ada menerima.
terus roda Tiba-tiba bantah berputar-putar. lagi lu. Iya kan waktu berapa masih ada 1 menit setengah. Iya loh, gue lupa namanya juga Selesai. lupa, pas lagi debat lupa gitu. Nah, emang penting kan? Ini penting ini melatih ini penting. Gue Ingatan pengen gitu ya. bantah yang apa yang dia ngelihat orang memberi itu Yang ego dia kan. orangnya bagus gitu maksudnya, tau gak sih? Oke. Darren memakai waktunya 4 menit 33 detik dari catatan gua tadi. Ya Darren sudah lumayan bagus. Kalau gua cuma nggak bakal menilai argumentasi kalian ya. Gue cuma akan menilai cara kalian bertutur kata sama pemakaian waktu. Darren menurut gue udah cukup bagus. Kita lanjut ke Stella. Stella ini aku tidak kurang paham sih. Soalnya kan dia harusnya membawa poin yang mendukung Iya, case-nya dia. kurang nggak bang? Iya, Itu gue membangun emosi dari lawan sehingga dia ke-trigger. strategi ya bang ya. Strategi debat bagus tugas. Iya. Padahal saya tugasnya adalah taunting ya. Iya. Recall doang aja. Jadi aks anjir teriak musuhnya nyerang. Ada beberapa poin yang di bawah Stella, yaitu apa sih, lupa gue anjir, gue catat lagi. Ya ada poin kok yang di bawah Stella sebenarnya, cuman dia lebih fokus membantah Darren, itu padahal bukan itu jadi ya. Waktu yang dipakai Stella adalah 2 menit 2 detik. Sayang sekali padahal waktunya masih banyak, bisa membawa opini yang lebih banyak lagi. Devin itu dia menyebukin Darren. Poin yang di bawah hampir mirip sama Darren sambil memperjelas lagi. Terus dia juga membawa ide di mana ego manusia itu bisa dinaikkan dinaikkan dengan memberi. Jadi memberi juga bisa ada ketika ada maunya. Ada saatnya juga kita harusnya menerima. Penggunaan waktu yang lumayan bagus juga, 4 menit 51 detik. Jadi hampir habis waktunya. Terakhir dari Anton. Anton itu menerima itu belum tentu lebih baik, dan memberi itu juga belum tentu ada maunya. Memberi itu juga bukan berarti ketika menerima itu bukan berarti ketika kita lagi di bawah, misalnya kayak yang roda berputar dan bilang itu, jangan berharap ketika lu lagi di bawah lu menerima doang gitu loh, lu usaha juga. Memberikan itu adalah suatu hal yang wajar, kata Anton. Kalau nggak catatan gue kayak gitu ya. Anton memakai waktunya. Punya kebahagiaan dan kepuasan lah. Ya. Anton memakai waktu 3 menit 36 detik. Oke, itu dia cubat pertama. Kalau argumentasinya siapa yang menang, kalianlah penonton yang menentukan di bawah nanti. Kalian lebih suka yang mana? Komentar aja di bawah. Kita sudahi dulu cubat pertama. Semoga kalian suka sama segmen ini. Kita berjumpa lagi di Cucurutut podcast lainnya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sampai berjumpa lagi guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.